Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jahid nabi wa sahbihi wa alihi. Amma ba'd, yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatidz, ustaz, para khusus dzikir, pengurus Nahdlatul Ulama, lantik desa Dampeng dan segenap para kiai, para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa berkira sahabat kami kepada beliau semua, dan juga pengurus masjid Miftahul Rahman dan segenap Fathur Rahman dan segenap para kiai dan rombongan, Kiai Khudari, Ustaz Andi, Kiai Fahmi dan segenap para hadirin hadirat, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rutinan kita di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini dalam keadaan kalau panjenengan semuanya sehat walafiat. Semoga Allah paring kepada kita semuanya yang hadir sehat afiat, panjang umur, fit'ah ajilah, dan Allah kabulkan segala hajat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa para hadirin, di rutinan ini kita membaca hadis Arba'in Nawawi. Kita sampai di hadis yang ketiga, yaitu riwayat Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab. Hadis yang diriwayatkan oleh putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah. Jadi ada beberapa sahabat itu para hadirin yang memiliki nama itu yang sama. Ada Sayyidina Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar. Ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Ada Sayyidina Abdullah bin Amr yang dikenal dengan Ibnu Amr, dan banyak sahabat-sahabat lain yang disebut dengan sahabat Abadilah, yaitu sahabat yang bernama Abdullah, karena memang nama yang terbaik itu adalah nama Abdullah. Nama yang paling terbaik adalah nama Abdullah yang diawali dengan kata Abdu kemudian disandarkan kepada Allah atau nama-nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan seterusnya, daripada nama-nama Allah yang kalau panjenengan sering membaca di dalam Asmaul Husna. Itu nama yang paling afdal, nama yang terbaik. Nah, beliau Sayyidina Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar itu meriwayatkan sebuah hadis yang berkaitan dengan arkanul Islam, yang Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam itu memiliki beberapa tiang-tiang, atau Islam itu dibangun dengan sebuah kekuatan yang dikumpulkan oleh Allah dalam 5 hal. Yang pertama adalah syahadat, yang kita kenal dengan Naboniku arkanul Islam. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Sehingga termasuk daripada pilar agama ini adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana hukum mengucapkan 2 kalimat syahadat ini? Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat ini wajib dalam 2 keadaan. Jadi kalau panjenengan ini membahas tentang syahadat, terkadang kita kurang memahami kapan kita diwajibkan dan kapan kita dianjurkan atau disunahkan. Sehingga wajibnya membaca 2 kalimat syahadat itu adalah di dalam 2 keadaan. Yang pertama ketika sholat. Seandainya kok enten yang nggak memiliki kok sholat boten mau syahadat, kira-kira sama menurut sholatnya? Tahiyat boten mau syahadat, sah boten? Sholatnya tidak sah. Semua sholat pasti membaca
dua kalimat syahadat. Ketika tahiyat kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi hukum membaca dua kalimat syahadat ketika tahiyat dalam sholat hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, wajib membaca dua kalimat syahadat jika ada orang di luar Islam yang ingin masuk ke dalam Islam. Tidak ada orang kafir atau orang non-muslim di luar Islam yang ingin memeluk agama Islam, maka wajib untuk membaca dua kalimat syahadat. Lantas kita bagaimana? Saya itu mulai kecil ya tidak pernah sama bapak ibu itu dituntut untuk dimasukkan ke Islam baca dua kalimat syahadat. Nah, ini muncul pertanyaan seperti itu biasanya. Jadi dalam Islam itu indah orang hadirin. Kalau ada suami istri, dua-duanya muslim, suaminya muslim, istrinya muslimah, beragama Islam, kemudian melahirkan seorang anak, maka otomatis anaknya menjadi muslim. Jenengan gadah bayi dereng saged ngomong pun jenengan tuntut syahadat saged ya. Tuntut saged bayi soalnya nangis. Tidak bisa tuntut syahadat. Nah terus gimana? Maka lihat orang tuanya muslim, maka bayinya muslim. Kayak kata Nabi Muhammad, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi itu lahir dalam keadaan suci. Bal abawahu yuhawidanihi, yang menjadikan mereka itu beragama Yahudi adalah orang tuanya. Yang menjadikan mereka itu beragama Nasrani adalah orang tuanya. Yang menjadikan mereka itu beragama Majusi, penyembah matahari, penyembah api itu adalah orang tuanya. Sehingga aslinya semua bayi yang lahir di dunia ini itu suci. Bayinya siapapun itu pasti suci. Makanya kalau ada perempuan yang mungkin dia terjerumus dalam perzinahan, kemudian dari zina itu kok ternyata perempuan ini hamil, jangan yang disalahkan bayinya atau anaknya. Sehingga kadang ada gara-gara itu anak hasil daripada zina kemudian direndahkan. Nah, itu tidak boleh, hukumnya haram. Yang salah itu bukan anaknya, yang salah ibu sama bapaknya. Jadi tidak ada istilah anak zina, itu ada dalam Islam, itu ada. Karena semua bayi yang lahir di dunia ini semuanya suci. Walaupun mungkin dari perut seorang perempuan yang tidak baik, ternyata hasil daripada perzinahan, tetap bayinya lahir suci. Nah, bayi itu lahir tidak ada dosa. Jadi sehingga tidak ada kaitannya dengan dosa orang tuanya. Nah kemudian kita ini yang terlahir daripada orang tua yang muslim, maka otomatis kita muslim. Nah kalau seandainya ada seorang muslim nikah dengan ahlu kitab, nah, kita tidak katakan orang kafir atau seperti yang sekarang ada non muslim yang sekarang ada, itu mereka bukan ahlu kitab. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu seorang muslim menikah dengan selain yang beragama Islam tidak sah. Ya, ini baru-baru ini Bapak Ibu agak ramai ya, karena ada pernikahan beda agama di Surabaya gitu. Jadi ada laki-laki muslim dan perempuan non muslim, atau sebaliknya saya tidak paham. Intinya menikah beda agama dan sama KUA pengadilan agama pun tidak disahkan. Nah kemudian disahkan oleh salah satu daripada lembaga negara dengan alasan supaya terhindar daripada zina. Dan ini sebenarnya alasan yang tidak masuk akal sebenarnya. Ya. Nah, kenapa? Laki-laki ini dengan perempuan yang non muslim ini berzina, kemudian dinikahkan, dan nikahnya ini tidak sah. Yang kemarin-kemarin mereka itu berzina karena ada dorongan setan dan itu tidak setiap hari berzina, dan malah kok dikasih fasilitas supaya setiap hari berzina, kan lucu gitu. Dan biasanya ini kan tahu tinggal bareng, tidak pernah tinggal bersama. Ini kok tiba-tiba mungkin malam mingguan, malam mingguan awalnya ngajak makan bareng, terus lama-kelamaan setan itu kok kebablasan, nah, berzina. Dan setelah itu pisah mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Nah kemudian dinikahkan, disahkan nikahnya dengan alasan supaya terhindar daripada zina, bukan malah terhindar, malah zina tiap hari. Ya, setelah nikah kan jadi serumah, padahal nikah menurut agama tidak sah seperti itu. Nah, jadi berbeda halnya dengan ahlu kitab. Yang ahlu kitab itu apa? Ahlu kitab itu adalah mereka orang-orang yang meyakini
daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Dan itu mungkin sudah tidak ada di zaman kita sekarang. Nah, seandainya kok ada seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan non-muslim di luar agama Islam, kemudian lahir seorang anak, bagaimana agama anaknya? Agama anaknya ikut Islam. Agama anaknya ikut Islam. Nah, sehingga kok ada pernah kejadian orang tuanya awalnya itu muslim dua-duanya, kemudian di tengah-tengah perempuannya itu hamil, ditinggal oleh suaminya, berpisah, dan perempuan ini masuk ke dalam agama di luar Islam. Nah, lahir bayinya gimana hukumnya? Aslinya Islam itu, tapi karena tinggal dengan orang tua yang tidak beragama Islam, akhirnya diajarkan tentang agama lain. Ya, akhirnya keluar daripada ajaran Islam. Nah, tadi yang dikatakan sama Muhammad, bal abawahu yuhawidanihi au yunafsiranihi. Orang tuanya lah yang menjadikan bayi yang lahir itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kemudian yang kedua daripada rukun Islam adalah iqamus shalah, mendirikan sholat. Membahas tentang sholat ini panjang perhatian. Nah, kita ingin membahas sedikit tentang hal-hal yang mungkin kita lakukan di saat kita mau sholat, dan mungkin insya Allah di pertemuan-pertemuan akan datang kita akan bahas terkait dengan sholat yang kita sisipi dengan sedikit masalah tentang fikih. Jadi kita tidak hanya ngaji tasawuf saja, tapi kita juga ngaji ilmu fikih supaya ibadah kita ini sah menurut ilmu fikih dan sah menurut ilmu tasawuf. Jadi karena belajar tasawuf toh bukan belajar fikih itu bukan dibenarkan, belajar fikih toh bukan belajar tasawuf itu tidak dibenarkan. Jadi kata Imam Syafi'i dua-duanya harus kita pelajari. Sama seperti kalau panjenengan diparingi kalian tetangga misalnya roti ingkang apa niku nyeroti biasanya apa rambak gitu. Nah, rambak itu berbeda ternyata baru ini kira-kira. Ya mendeli gitu. Nah, ini berarti kita di saat makan kerupuk rambak itu kita butuh air. Begitulah ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Karena kita ini di Indonesia, para hadirin, kita ini menggunakan madhab apa? Madhab apa gitu? Nah, untuk ulama itu pakai madhab apa? Madhab Syafi'i. Mayoritas kaum muslimin di Indonesia kita berakidah ahli sunnah wal jamaah. Dari segi ilmu tauhidnya kita berkiblat kepada Imam Abdul Hasan al-Ash'ari atau Imam Abu Mansur al-Maturidi. Cuma mayoritas kaum muslim di Indonesia termasuk nahdlatul ulama kita mengarah kepada Imam Abdul Hasan al-Ash'ari, jadi Asy'ariyah. Kemudian yang ketiga kita bermadhab. Madhab itu ada 4 dan yang kita pakai di Indonesia madhab Syafi'i. Kemudian yang keempat adalah bertasawuf, belajar ilmu tasawuf. Nah, apa keperluan daripada tasawuf dan fikih itu? Kalau fikih mengatur bagaimana caranya kita beribadah. Kalau tasawuf mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita beradab di saat beribadah dan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini bukti kalau kita tidak cukup ngaji fikih saja, tapi kita juga butuh ngaji ilmu tasawuf. Contoh ini dalam madhab kita para hadirin, madhab Syafi'i, laki-laki itu aurat ingkang wajib ditutup ketika sholat apa? Auratnya apa? Kalau bapak ini tidak sholat yang wajib ditutup bagian apa? Pusar sampai lutut. Pokok lek pusar kalian lutut kalau panjenengan sampun tertutup, kok seandainya kita sholat sah sholatnya. Kok enten tiang nama niku gampang sholat di masjid Fathur Rahman amung sarungan tok. Buatan kelambenan, buatan baju kokoan, sarungan tok ditarik ke atas sarungnya menutupi pusarnya, di bawah menutupi lutut. Sholat zuhur berjamaah sah apa bukan sholatnya? Sah. Tapi pertanyaannya pantas nama bukan? Sotek vaksin gaya batik sing hampir ada foto ada kelamben kan lucu deh. Nah, jadi pantas tidaknya itu namanya ilmu tasawuf, ilmu adab. Ya, kita sedikit sisihkan berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan sholat, yaitu wudhu. Nah, insya Allah kalau arkan wudhu semuanya sudah pada tahu. Arkan wudhu ada 6 yang mungkin kurang dipahami di banyak masyarakat. Itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada berapa hal yang membatalkan wudhu? Ada
Ada 4 hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama adalah al-kharij min ahadis sablain min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-mani. Dikatakan dalam kitab para ulama ahli fikih dalam mazhab Syafi'i bahwasanya yang membatalkan wudu yang pertama itu adalah sesuatu yang keluar dari 2 lubang depan dan lubang belakang. Lubang depan dan lubang kemaluan depan dan lubang kemaluan belakang. Rihun aw ghairuhu, baik itu keluarnya berupa angin. Angin itu mohon maaf maksudnya ngentut gitu. Atau ghairuhu selain angin. Illal mani, kecuali mani. Jadi semua yang keluar dari kemaluan depan atau belakang itu membatalkan wudu berarti, kecuali mani. Jadi kalau mani mewajibkan lebih besar daripada wudu. Orang yang laki-laki kalau misalnya perempuan keluar mani maka wajib mandi besar. Jadi lebih besar lagi tugasnya daripada wudu. Itu yang pertama. Jadi apapun itu yang keluar daripada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, misal ada orang sakit, kenapa misalnya kencing batu, tidak keluar kencing tapi keluar batu, keluar batu di mana? Apakah wudunya batal? Batal. Karena mengeluarkannya dari bagian kemaluan depan atau kemaluan belakang. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan ini selain daripada mani membatalkan wudu. Kalau mani yang keluar maka mewajibkan mandi besar. Wajib mandi besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zawalul akli binaumin aw ghairihi illa mumakkinin maq'adatahu fil ard. Yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilangnya akal. Hilang akal. Baik itu dengan tidur atau selain tidur. Atau misalnya pingsan, kemudian apa lagi? Gila, itu kan hilang akal semuanya. Batal wudu jika ada orang itu yang hilang akal. Hilang akalnya baik dengan tidur. Tidur itu termasuk hilang akal para hadirin. Tidur itu termasuk hilang akal. Kenapa dikatakan tidur itu hilang akal? Dicoba dengan tes. Misal bapak ini ngomong kalian bujune pas dulu bujune. Kira-kira nyapu apa betul? Bapak ngomong bujune nyaut Z. Kenapa? Karena hilang akal. Lagi tidak nyambung, lagi hilang akalnya. Nah, sehingga tidur itu membatalkan daripada wudu kecuali, kata para ulama ini, kecuali mumakkinin maq'adatahu fil ard, orang yang tidurnya dalam posisi duburnya atau kemaluan belakangnya ini. Nah, duburnya itu menempel di tempat duduknya. Jadi bahasa lebih gampangnya lagi, kecuali tidur dalam keadaan duduk. Kecuali tidur dalam keadaan duduk. Jadi kalau jenengan tidur berbaring, kita kurang, miring, batal wudu. Tapi lek tidure tilameniku duduk, boten batal. Iki biasanya sering dipraktek nih kali bapak-bapak ketika khutbah Jumat biasanya. Yang sering gitu. Kayaknya khotibnya ceramah duduk apa kayak. Pokok posisi jenengan dalam keadaan duduk, maka jenengan tidak batal wudu. Tapi kalau sudah posisinya tidak tegak, miring ke belakang, ya Rabbi sandaran miring ke kemudian atau maju ke depan, seperti para santri di pondok di buge. Santri itu di pondok hebatnya para santri itu sebuah kadang diajak wiridan kalian ustaz enten sing cekal itu tilem. Tilem itu apa? Kepalanya itu kita di lantai. Silo tapi kepalanya sakit tempel lantai. Kadang kalau gara-gara lekor ini ini kepala nempel di lantai. Coba jangan praktek nggak susah ya. Jadi saking biasanya di santri itu tidur dalam keadaan bersila seperti kalau kata dengan negara itu, tapi kepalanya nempel di lantai. Nah, otomatis belakangnya ngangkat, maka membatalkan wudu. Sampai sini paham ya, Ibu ya. Jadi kalau tidur dalam keadaan duduk yang intinya bagian dubur itu boten terlalu terangkat atau boten sampai rebahan, itu maka tidak batal wudu. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bi ghairi ha'ilin. Bertemunya dua kulit seseorang laki dan perempuan
laki-laki perempuan bersentuhan yang mereka kabirah ini sudah dewasa. Ajnabiyah ini ajnabi, tidak ada hubungan mahram. Biwairi hailin, tanpa adanya sesuatu yang menghalangi. Jadi langsung ketemu kulit sama kulit. Jadi ketemu kulit sama kulit, maka hukumnya membatalkan wudu. Ajnabiyah ini yang bukan termasuk daripada mahram. Kalau mahram tidak batal wudu. Nah, kalau bahas mahram ini panjang berkali. Kita singgung sedikit-sedikit saja terkait dengan mahram. Siapa sih yang mahram dengan kula panjenengan ini? Nah, orang-orang yang mahram dengan kita ini, yang pertama yang dari segi nasab, dari segi darah, itu adalah orang tua kita. Orang tua kita, bapak-bapak punya ibu panjenengan, panjenengan gak ada wudu, salaman kali ibu batal wudu. Sampai mana? Sampai ke atas. Yang ibu punya bapak, bersentuhan dengan bapaknya, ibu dalam keadaan punya wudu bersentuhan dengan bapaknya, sampai ke atas tidak batal wudu. Maksud sampai ke atas gimana? Seandainya Nabi Allah Adam, kalian Sayyidatuna Hawa, istrinya Nabi Adam itu masih hidup di zaman kita sekarang ini, kalau panjenengan lek salaman datang Siti Hawa ini batal batal. Paham ya? Kenapa gitu? Bahaya awak dewe ini Bu. Jadi bapak salaman saat Siti Hawa ini tasik sudah masih hidup, kita salaman sama Siti Hawa tidak batal. Jadi misalnya ada orang ngeluyu dikit Allah paling panjang umur, jadi dia punya anaknya nikah, kemudian punya cucunya nikah, punya cucu lagi, itu masih sugeng, masih sehat. Dan ini cucu ini salaman kalian buyut ini batal artinya tidak batal dulu. Nah, ini dari orang tua, jadi dari bapak kita, kakek kita, kemudian kakeknya kakek, bapaknya kakek, terus ke atas sampai Nabi Adam, seandainya kok masih hidup tidak batal wudu. Kemudian siapa lagi? Bapak. Dari bapak, ada bapak itu punya saudara-saudara. Saya punya bapak saya punya saudara perempuan, maka itu jadi sama bibi saya. Maka saya sebagai ponakan dengan bibi saya ketika bersentuhan tidak batal wudu. Tapi kalau sama pasangan daripada paman atau bibi, misal saya punya paman, kalau saya sama paman saya kan jelas tidak batal. Kenapa? Sama-sama laki. Nah, bagaimana dengan istrinya paman? Batal wudunya. Dengan ibu-ibu punya bibi, dengan sama bibi tidak batal karena sama-sama perempuan. Tapi bibinya punya suaminya bibi ini batal wudunya kalau dengan pegang. Paham ya? Nah, kemudian ibu juga seperti itu. Saudara-saudarinya ibu itu juga mahram dengan kita. Nah, turun bibi atau paman turun ke bawah sudah tidak mahram dengan kita. Anaknya paman, paman kita punya anak perempuan, kenapa berarti sama kita? Nah, bisa. Kita sama misanan perempuan itu kalau bersentuhan batal wudu. Nah, sehingga ada sebagian ulama itu yang apa istilahnya mengatakan bahwasanya sebagian daripada siapa yang kalau kita sentuh itu membatalkan wudu, itu boleh untuk dinikahi, tapi sebagian, tidak semuanya. Karena ada yang kalau kita sentuh batal wudu tapi kita tidak boleh menikahinya. Siapa itu? Saudarinya istri. Jadi tidak boleh laki-laki nikah sama kakak beradik, tidak boleh diborong sedaya, tidak boleh ya. Jadi ya tidak boleh, hukumnya haram. Jadi jenengan yang bapak-bapak punya istrinya punya saudara perempuan, jenengan bersentuhan dengan saudarinya istri ini, dengan ipar perempuan, itu batal wudu. Tapi jenengan nikah itu juga tidak boleh kecuali ya, sudah pisah atau sudah meninggal istrinya. Kemudian sepupu misanan itu boleh dinikah.
Makanya kalau kita bersentuhan dengan misalnya batal wudu. Nah, kemudian juga yang tidak batal wudu ini juga yang jarang diketahui, bahkan sering salah. Yang tidak batal wudu itu kalian kalau panjenengan adalah mertua. Ya, mertua itu batal wudu. Sampai kapan selamanya? Jadi mahram itu ada mahram selamanya Bapak Ibu, ada mahram sementara. Nah, mahram sementara ini yang kalau kita sentuh batal wudunya. Termasuk suami megang istri batal wudunya. Kok iso be? Ini banyak orang kaget ini. Ketika saya jelaskan ini madhab Syafi'i, saya tidak jelaskan madhab lain. Saya jelaskan madhab Syafi'i. Itu pernah kejadian ada satu orang dengar ceramah saya seperti ini, bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Begitu selesai majelis, saya ditelepon. Tadi saya dengar panjenengan dawuh katanya suami megang istri itu batal wudu. Napa boten salah bib jenengan gitu. Saya bilang madhab Syafi'i nggih ngoten. Kecuali madhab lain misal ini. Tapi kita tetap harus pakai madhab Syafi'i karena kita madhabnya Syafi'i. Madhab lain madhab Maliki. Madhab Maliki itu bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram dengan kita, semisal istri atau perempuan lain, tidak batal wudu dengan syarat tidak syahwat. Dengan syarat tidak syahwat, tidak syahwat batal. Tapi kalau tidak syahwat tidak batal. Itu pun syarat-syaratnya, itu pun syarat-syaratnya banyak. Tidak asal-asalan orang tidak bisa. Kalau kita mau pakai madhabnya Imam Malik, ya wudhunya harus pakai madhabnya Imam Malik. Wudhunya caranya Imam Syafi'i. Tapi hal-hal membatalkan wudhunya pakai caranya Imam Malik tidak boleh. Dicampur atau ragawan harus campur. Wudhu pakai madhabnya Imam Malik, tapi yang batalkan pakai madhabnya Imam Malik. Madhabnya Imam Malik wudhunya agak berbeda sedikit dengan wudhu kita. Kalau pula panjenengan wudhu di bagian saat mungkin kita membasuh bagian kepala ini, bagian rambut, madhab Imam Syafi'i, madhab kita ini, kita ambil air satu jari kita tempelkan di bagian kepala, selesai sah. Tapi kalau madhab Maliki tidak sah, wajib basah semuanya. Keramas dulu. Terus aku tak wudhu lah, tak ambil Imam Syafi'i, tapi batalkan wudhu dipakai Imam Malik. Enak ide lah berarti. Karena nurut syariat tapi mencampur adukan syariat. Makanya kita pakai madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, suami menyentuh istri membatalkan wudu. Nah, ini ada. Saya bilang, oh iya benar. Sudah haji lagi bilangnya. Setelah haji batal itu. Masa batal? Saya ini setiap hari kalau mau berangkat ke masjid itu selalu pamitan sama istri, cium keningnya istri. Wah, romantis tapi kebablasan ini orang haji ngerti. Romantis tapi nak ngaji, akhirnya hancur amburadul. Jadi setiap mau berangkat ke masjid itu kata beliau selalu istri cium tangan, saya cium keningnya istri. Sampai masjid saya tidak butuh langsung sholat dari makmum. Berapa lama Pak Haji? Pun bertahun-tahun. Coba, ini pentingnya ngaji, pentingnya ngaji coba bertahun-tahun sholat tidak dianggap oleh Gusti Allah. Terus berikut jenengan apa itu sekarang ubah Pak Haji. Jenengan lupa lagi dengan ngerasa di kodok, ya jenengan kodok setiap habis sholat adaan ditambah kodokan. Kemudian atau jenengan ngaji pakai madhab lain, tapi itu kan tidak diperbolehkan sebenarnya dalam syariat. Ini pentingnya ngaji repot artinya kalau sudah bertahun-tahun itu dianggap tidak sah sholatnya. Nah, maka ini pentingnya belajar menghati. Nah, kalau sama istri kita batal wudu, tapi sama orang tuanya istri kita tidak batal wudu. Sampai kapan selamanya? Jadi mertua itu mahram kalian kula panjenengan selamanya, Bapak. Artinya selamanya nopo? Seandainya kok ada seorang suami yang bercerai dengan istrinya. Seorang suami bercerai dengan istrinya, maka suami ini sama orang tua daripada mantan istrinya tetap mahram. Paham ya? Jadi bahasa mudahnya lagi, kalau mantan istri itu ada, tapi kalau mantan mertua tidak ada. Paham ya? Kalau mantan istri ada, mantan mertua ada. Jadi walaupun seorang suami tersebut telah berpisah dengan istrinya, tapi tetap dia sama ibu mertuanya tetap mahram. Jadi kalau bersentuhan dapat wudu. Nah, ini makanya untuk ngisi-ngisi ini ketemu mertuanya rasa aman, alasannya megang wudu. Ya itu adalah ngaji. Jadi bertemu mertua itu aman. Bahkan kita itu tidak boleh membeda-bedakan antara orang tua dengan mertua. Nabi katakan kita punya orang tua itu
di dunia ini 3. Kalau panjenengan itu punya orang tua di dunia ini 3. Siapa yang pertama? Kata Nabi Muhammad, abuka alladzi waladaka, orang tuamu yang melahirkanmu. Jadi bapak kandung dan ibu kandung kita. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, abuka alladzi zawwajaka ibnatahu, orang tuamu yang menikahkan kamu dengan putra atau putrinya. Berarti mertua kita. Yang ketiga, orang tuamu abuka alladzi allamaka, orang tuamu yang mengajarkan ilmu agama. Jadi guru, kiai kula panjenengan, syekh kula panjenengan itu adalah orang tua kita. Bahkan Nabi Muhammad katakan wa huwa afdaluhum, guru yang Nabi katakan sebagai orang tua kita itu yang paling afdal di antara ketiga semuanya. Yang paling afdal adalah guru. Kenapa? Karena dikatakan guru itu yang paling afdal. Coba, guru itu para hadirin yang diperhatikan dalam urusan kita itu adalah urusan akhirat. Kenapa betul? Dan kalau panjenengan mondok, misalnya ada yang pernah mondok di pondok pesantren, apa sih yang guru lakukan kepada kita? Oh, waktunya tahajud kita dibanguni, waktunya subuh kita diajak sholat berjamaah, habis subuh kita disuruh wiritan, nanti kita diajak itu ngaji bareng, belajar bersama, diajari hadis, diajari. Yang diperhatikan sama guru adalah urusan akhirat. Sehingga yang jadi pertanyaan, mana lebih afdal, urusan akhirat apa dunia? Wal akhiratu khairun wa abqa. Dalam surat surat Al-A'la, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Lebih kekal. Sehingga siapapun yang memperhatikan urusan akhirat, maka dia akan menjadi yang terbaik. Makanya kata para ulama, jangan kalian menjadi orang tua itu hanya sekedar memelihara saja. Kata para ulama itu banyak orang tua di akhir zaman itu yang bisanya hanya menjadi pemelihara. Pahami pemelihara itu? Namun yang diperhatikan daripada anaknya ini cuma diperhatikan makannya. Pakai mangan, diingatkan, nah ayo nak makan siang. Nanti waktu makan malam dipanggil, nah ayo makan malam. Nanti anaknya sakit dibelikan obat. Anaknya belum mandi diajar dimandikan, disuruh mandi, sekolah disuruh berangkat sekolah. Yang dipikirin apa urusan dunia itu disebut dengan pemelihara, bukan pendidik. Tapi kata para ulama, jadilah kamu orang tua yang memelihara sekaligus mendidik. Nah, tapi yang krisis di zaman ini, di akhir zaman ini banyak orang tua yang hanya sekedar menjadi pemelihara. Namun Israel itu ngurusi dunianya anak tok, tapi tidak bisa ngurusi akhiratnya. Dan sekarang bahasa kasarnya para hadirin, kalau kita namun kasih makan anak, ngasih minum anak, kemudian anak sakit diantar ke dokter, dibelikan obat, apa bedanya anak kita sama sapi yang di kandang? Nah, coba sapi, jenengan gak ada sapi, jenengan paringin apa suka, dikasih minum sapinya, dituntut tumbasnya apa, tumbasnya garam, aneh-aneh rasanya apa, banyunya kalau ternyata sapinya sakit, kira-kira apa yang jenengan lakukan? Kalau jenengan cari dokter hewan, disuntik sapinya supaya sehat. Nah, apa bedanya anak kita sama sapi kalau gitu? Kamu kayak makan, ngombe, sakit paling obat. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau anak manusia diajari caranya beribadah kepada Allah, diajari sholat, diajari ngaji Quran. Kalau tidak bisa dimasukkan ke TPQ, dipanggilkan ustaz supaya anaknya bisa ngaji Quran. Nah, itu pembeda antara manusia dengan binatang. Maka jangan sampai kita hanya menjadi orang tua yang hanya sekedar memelihara saja, eman-eman berarti. Nah, jadi kita kembali kepada pembahasan masalah mahram. Jadi mertua itu mahram, tidak ada kata mantan mertua, tapi kalau mantan istri ada. Ya, kalau mantan mertua tidak ada, artinya tidak batal wudhu selamanya. Itu namanya mahram ala ta'bid. Kemudian sudah berapa? Sudah berapa? Yang pertama tadi keluar dari kemaluan depan dan belakang. Kemudian yang kedua apa? Zawul akal, hilangnya akal, baik dengan tidur ataupun dengan selain tidur, kecuali yang duduk. Kemudian yang ketiga persentuhan. Berarti yang keempat menyentuh daripada kemaluan anak Adam. Menyentuh kemaluan anak Adam. Bibat derahati, dengan telapak tangan, bagian dalam tangan. Au bibat nil asabi, atau bagian dalam dari jari.
Jadi bagian dalam itu kalau kita tutup seperti ini, tutup seperti ini. Ini kalau kita gunakan untuk menyentuh kemaluan maka batal wudu. Tapi kalau kita menyentuhnya selain daripada anggota ini maka tidak batal wudu. Misal nyentuhnya pakai sini, pakai punggung tangan dan batal wudu. Jadi seperti ini. Ini namanya batul rahah. Ini namanya telapak tangan. Ini namanya batul asabi. Dari bagian dalam daripada jari jemari. Ini semuanya kalau kita gunakan jempol sampai 5 jari ini atau jari yang baik yang kanan atau yang kiri, kalau kita gunakan untuk menyentuh kemaluan maka hukumnya batal wudunya. Paham ya? Paham betul? Paham nih kasih pertanyaan nih. Ngerti nih? Kadang ngomong paham ternyata tak paham. Pulau panjenengan gak ada ayam. Pulau panjenengan gak ada ayam. Jenengan kepengin ngertos ini ayam wae ngedok nang boten. Jenengan cek nih Bu nggih. Cek dan dicek. Akhirnya kan dipegang niku nggih. Bagian apa? Duburnya ayam niku jenengan pegang batal wudu nang boten. Ada yang jawab batal, ada yang jawab boten. Berarti lagi setengah-setengah ngantuk ini. Ada setengah ngantuk, setengah rodol gue ini. Tadi saya bilang yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak tangan atau bagian dalam jari jemari. Menyentuh kemaluannya siapa? Kemaluannya manusia. PT manusia apa? PT manusia apa hewan? PT hewan. Berarti tidak batal wudu, cuma najis. Jadi najis itu bukan batalkan wudu. Kita terkena najis itu kita tidak batal wudu orang hati. Misal kalau panjenengan pulang dari sini kita pegang wudu, kok ternyata di jalan ada burung buang kotoran jatuh di pundak kita, itu tidak berpengaruh dengan wudu kita. Yang pengaruh pakaian di kita. Pakaian kita digunakan sholat tidak sah, tapi wudunya tetap sah. Wudunya tidak batal. Jadi kalau ada seseorang yang megang duburnya ayam tadi sehingga tersentuh dengan kotorannya dan najisnya, maka dalam keadaan dia pegang itu wudunya tidak masalah, cuma tangannya najis. Jadi tangannya harus dibasuh dulu, disucikan. Paham ya? Nah, ini kalau pertanyaan terkait dengan contoh-contohnya banyak, mungkin semakin panjang. Ya, intinya menyentuh. Nah, misalnya juga termasuk yang ibu-ibu misalnya bersihkan kotoran anaknya, kotoran putrinya yang masih kecil, karena bersentuhan dengan kemaluannya maka batal wudu. Jadi harus wudu kembali. Yang menyentuh bagian batul rahah atau batul asabi. Kalau yang bagian lainnya menyentuh daripada kemaluan maka tidak batal wudunya. Nah, mungkin ini para hadirin yang berkaitan dengan masalah wudu memang sengaja kita sampaikan, kita selipi daripada kajian tasawuf kita ini, yaitu kitab hadis Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi. Tujuannya adalah supaya kita juga paham daripada ilmu fikih dan juga paham daripada ilmu tasawuf. Dan ini adalah fikih dasar. Karena ilmu fikih itu ilmu yang rumit, ilmu fikih itu ilmu rumit. Cuma di masyarakat memang para ulama menganjurkan untuk dihadirkan yang dasar-dasar, yang rumit-rumit tidak perlu dihadirkan. Ada beberapa orang itu yang salah sangka. Mereka menyangka bahwasannya ilmu yang paling sulit itu adalah ilmu nahwu dan shorof. Ilmu nahwu dan shorof. Apa ilmu nahwu dan shorof itu? Ilmu baca kitab tanpa harokat. Ilmu baca kitab tanpa harokat. Jangan gak ada putra-putri itu yang pondok pesantren itu diajarkan mereka untuk baca kitab gundul. Ini kalau bahasa Jawa ini. Kitab gundul itu tidak ada harokatnya. Nah, itu menggunakan namanya ilmu alat. Ilmu alat disebut ilmu alat karena menjadi alat untuk kita bisa baca bacaan-bacaan yang tidak ada harokatnya. Karena dalam bahasa Arab itu para hadirin beda harokat, beda arti. Beda harokat, beda arti. Beda titik satu saja sudah beda maknanya. Mungkin ada sebagai penutup ini, ada kisah, ada sebuah kitab yang lama, kitab tua, yang di situ kitab itu menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi. Kemudian dibuka oleh seseorang yang dia tidak paham betul terkait dengan bahasa Arab.
Karena itu kitab lama. Ya biasa kitab lama itu kalau tidak dimakan rayap biasanya banyak bintik-bintiknya. Entah itu kotoran rayap atau apa, banyak bintik-bintiknya. Nah, kemudian kebetulan ada satu hadis yang di situ ada huruf ba yang titiknya nambah satu. Kalau huruf ba ditambah titik satu lagi jadi huruf apa? Huruf ya. Jadi huruf ya. Dibacalah hadis tersebut. Bunyi hadisnya apa? Hayyatus sauda dawaun likulli da. Hayyatus sauda dawaun likulli da. Jadi aslinya itu habbatus sauda. Karena nambah titiknya gara-gara kotoran apa? Kotoran rayap itu jadi hayyatus sauda. Karena tidak ngerti, tidak seberapa paham bahasa Arab, akhirnya keliru, tersesat akhirnya. Yang harusnya artinya tadi habbatus sauda dawaun likulli da, jinten hitam itu kata Nabi Muhammad obat dari segala macam penyakit. Jinten hitam, pernah masuk tuh jinten hitam? Nah, jinten hitam itu yang biasa dijual sekarang sudah ada kapsulan itu jinten hitam. Jinten hitam itu kata Nabi obat dari segala penyakit. Cuma kalau hadirin, apa yang dianjurkan sama Nabi itu bukan obat kimia. Like kalau panjenengan sakit gigi minum obat itu yang terkenal itu ya, panjenengan minum 1 jam, nyerinya hilang. Tapi nanti setelah 2 jam balik lagi nyerinya. Karena obat kimia hanya untuk meredakan sementara. Tapi kalau obat-obat yang diajarkan sama Nabi seperti madu, kemudian apa itu dan semuanya yang berkaitan dengan madu, kemudian apa habbatus sauda, ini akan menumbuhkan hasil jika kita istiqamah mengkonsumsinya. Jadi kalau istiqamah konsumsi, insya Allah hasilnya. Kebetulan saya mulai dari di pondok pesantren dibiasakan sama abah itu untuk konsumsi jinten hitam dengan niat yang pertama mengamalkan sunnah Nabi, yang kedua cari kepingin sehat. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu tahun 2020 saya rombongan dari Tulungagung 44 orang kalau tidak salah berangkat umroh. Pulang dari umroh disambut dengan corona waktu itu. Jadi saya adalah dan pesawat kita itu yang kita pakai adalah rombongan terakhir umroh. Karena setelah saya 1 jam yang setelah saya keberangkatan 1 jam setelah pesawat saya sudah ditolak sama Saudi, tidak boleh masuk. Jadi alhamdulillahnya Allah paring kemudahan. Jadi kita yang terakhir waktu itu. Jadi saya itu sudah di pengecekan paspor, masuk di bandara Jeddah, ngecek paspor itu sudah ditutup gitu. Pemberangkatan dari Surabaya sudah ditutup, tidak boleh berangkat. Jadi kita yang terakhir waktu itu. Sehingga kita umroh di sana, kita mendapati 3 hari sebelum kita pulang Ka'bah sudah ditutup. Pulang ke Indonesia disambut dengan corona yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan waktu itu karena lagi rame-ramenya COVID, para hadirin, semua namanya orang habis haji umrah itu biasanya memang gergesi, karena capek para hadirin. Pasti kalau tidak batuk-batuk, gergesi, pak demam biasanya. Lalu subhanallah, corona ciri-cirinya podo. Nah, sekarang sempat rame di Tulungagung, sempat rame semua jamaah umrohnya. Dari pasar wajib dites dulu rapid test, wajib di rapid test. Dan subhanallah semua jamaah itu sakit, semua jamaah itu gergesi, batuk kalian gergesi, kecuali saya sama istri, sampai akhirnya kita didatangi dari pihak puskesmas itu, tanya Habib sama istri, tidak ada keluhan, tidak ada keluhan apa, saya sehat walafiat. Kalau seandainya jenengan mau periksa besok kesini lagi mau periksa apa, kita sehat walafiat. Kemudian setiap hari sampai 3 hari saya itu berturut-turut datangi oleh pihak puskesmas. Sampai saya bilang gini sama pihak puskesmas itu, Bapak Ibu timbangane jenengan kesel-keseli. Tiap hari jenengan kesini cuma ngecek saya. Toh sekarang ini zaman sudah modern, enter WA. Jenengan WA kula berikut keadaan hari ini. Saya jawab dengan jujur. Kalau saya sakit, saya ngomong saya sakit. Nah begitu itu selesai, para hadirin, teman-teman yang umrah bareng itu tanya, apa Habib ramuannya kok bisa pulang umrah tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan fit, tidak gergesi, tidak merasakan capek. Karena saya bilang, saya sebelum dari berangkat umrah di Mekah Madinah ketika umrah selalu konsumsi habbatus sauda wajib setiap hari, sehingga tubuh itu bisa menetral, para hadirin, kapan
di saat itu melelahkan sehingga tidak sampai ke titik sakit. Jadi itu manfaatnya habatus sauda. Nah, Nabi Muhammad menganjurkan kepada panjenengan ini untuk konsumsi habatus sauda. Sekarang sudah banyak dijual di luar, mau yang kasaran agak pahit, makanya sekarang di kapsul itu supaya tidak pahit. Itu menyehatkan tubuh, menguatkan badan, menjaga stamina tubuh, itu habatus sauda. Nah, ini kembali kepada kisah tadi. Ada seorang yang baca hadis ini karena bukunya buku lama, ternyata titiknya nambah satu. Yang harusnya habatus sauda yang punya arti jintan hitam berubah jadi huruf ya karena nambah titik satu, jadi hayatus sauda. Nah, hayah itu ular, ulong. Ya, kalau diartikan hayatus sauda dawa oleh kulidah, ular hitam adalah obat dari segala penyakit. Para ngaji ning sawah delei pulau irama pulau yang kobra nek patok mati, bukan sehat malah mati. Kenapa? Karena tidak paham dengan ilmu alam. Nah, jadi ilmu alam itu mudah sebenarnya. Karena mau belajar dari yang paling kitab yang paling tipis sampai yang paling gede, ya hukumnya gitu-gitu aja. Mubtada dipakai marfu, khobar dipakai marfu. Tapi kalau fikih beda. Kalau fikih sekarang kita ngaji safinah, yang di safinah itu hukumnya makruh, misalnya itu hukumnya haram. Kita ngaji kitab yang lebih gede bisa jadi makruh, nanti berubah. Itu ilmu fikih. Jadi karena banyaknya perdebatan di antara para ulama. Jadi seperti masalah kurban itu banyak perbedaan di antara para ulama. Itu kalau ilmu fikih. Jadi produk muat, cara ngapalnya itu agak muat karena banyak perbedaan. Ini ulama A mengatakan hukumnya A, yang B mengatakan hukumnya B, terus yang benar yang mana? Nah, ini semuanya sebenarnya ikhtilafu ummati kata Muhammad rahmah. Perbedaan para ulama dari kalangan umatku ini justru rahmat buat umat ini semuanya. Kenapa rahmat? Kalau kita dalam keadaan terdesak tidak bisa menggunakan pendapat yang A, kita bisa pakai pendapat yang B. Jadi ini juga semuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kaji tasawuf. Mungkin sesaat beberapa kali pertemuan kita selingi dengan masalah fikih supaya ibadah kita sah menurut ilmu fikih dan juga sah menurut ilmu tasawuf. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu bisa istiqamah belajar ilmu agama dengan keadaan kita semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah. Ini ada beberapa keluarga yang minta hadiah Fatihah untuk leluhur-leluhurnya. Kita bacakan satu-satu. Semoga tidak panjang ya waktunya. Kita baca satu kertas berarti satu Fatihah. Soalnya ini sudah berapa? 2:30. Ini saya masih ada 2 acara lagi. Jadi nanti sampai sini kebetulan jembatan Ngadi itu lagi dibongkar. Jadi mau tidak mau pulangnya harus lewat Kediri kota, jadinya agak macet. Kita bacakan untuk keluarga Bapak Wardi. Al-Fatihah ila ruh Mbah Saimin sekalian, ila ruh Mbah Padiman, ila ruh Mbah Bunasri, Siti Ruminingsih, Mbah Wagiso sekalian, ila ruh Pardi, ila ruh Nawanulan, ila ruh Tono, ila ruh Mbah Podo sekalian, ila ruh Mbah Mumin sekalian, ila ruh Wardi Mbah Simin sekalian, Semaila Mbah Pardin sekalian, Mbah Bibit sekalian, Mbah Usuli wa Hului, Semaila Ruhi Sardi wa Panisi, Mbah Salban sekalian, Mbah Sadilan, Mbah Mumin, Mbah Kasirah, wa Usulihim wa Huluhim, wal Mujasimin ila ma'ajma'in, Ahmad wa Syawab Rahman wa Fasmadina Berahmatih, lahumul Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi Bapak Soblon sekalian, Bapak Subi, Bapak sekalian, Pak Wainam sekalian, Semaila ruhi Zairam sekalian, Semaila ruhi Ajini sekalian, Semaila ruhi Wainam Lor sekalian, Usulihim wa Huluhim, Semaila ruhi Nansarimun, Semaila ruhi Pak Ditawijo sekalian, Pak Diseman sekalian, Pak Disikir sekalian, Pak Disaid sekalian, Usulihim wa Huluhim, Semaila ruhi Budi Suwartis, Semaila ruhi Budi Parti, Semaila ruhi Penam, Semaila Usulihim wa Huluhim, Semaila ruhi Kansarban, Kusyati, Semaila ruhi Kusparnadi, Semaila
waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Lahumul Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi Mbah Waijan, summa ila ruhi Mbah Tamin sekalian, Mbah Tukimin sekalian, Mbah Mulyadi sekalian, Dek Tajam, Mbah Samirah sekalian, Mbah Suyati sekalian, Mbah Suwadi sekalian, Mbah Gunawan sekalian, Mbah Usulihim, Mbah Buruhim, summa ila ruhi Mas Taji, Dek Tam, Dek Muhammad Dahlan Fauzi, Dek Parti, Mbah Usulihim, Mbah Buruhim, Allah Tabasyahum Berrahmah Al-Maghfirah, Rasulullah Berrahmati Allah, Ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Lahumul Fatihah. Al-Fatihah ila Mbah Waijan, summa ila Mbah Mulyadi sekalian, Mbah Sarifin sekalian, Dek Samirah sekalian, Dek Suyati sekalian, Mbah Gunawan sekalian, Mbah Suwadi sekalian, Dek Muhammad Dahlan Fauzi, summa ila Mbah Budi sekalian, Mustajab sekalian, Mbah Samin sekalian, summa ila Parti wa Usulihim wa Buruhim al-Muntasimin lima ajma'in. Allah tabasyahum rahman wa barakatuh wa rahmatuhu waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Lahumul Fatihah. Summa ila ruhi Mbak Siti Ruminingsih, Mbah Padiman, Mbah Gunarsi Wasikam sekalian, Mbah Salim Musaimin sekalian, Saimo sekalian, Gunawang Bulan, Mbah Sarkim, Sumaila Ruhi Kasina wa Usulihim wa Buruhim wa Mujasimina ilaihim ajma'in. Dan juga semua daripada orang tua kita, leluhur-leluhur kita yang hadir di majelis yang mulia ini, guru-guru kita dan orang-orang kita cintai, dan semua masyarakat di desa Dampeng dan kecamatan Buruyu yang telah mendahului kita semuanya. Semoga Allah SWT melapangkan kubur mereka, Allah ampuni segala dosa, wa tabasyahum berrahmah wa maghfirah wa rahmati waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinnah. Lahumul Fatihah. Dan pengumuman para hadirin, insyaallah Jumat malam Sabtu yang akan datang, Jumat malam Sabtu yang akan datang, rutinan bersama kami di Masjid Nur Rahmah Mangunjika. Jumat malam Sabtu yang akan datang, rutinan bersama kami di Masjid Nur Rahmah Mangunjika, Kota Nganjuk. Monggo dihadiri, para hadirin untuk umum muslimin dan muslimat. Kita mengkaji daripada kitab yang muhadad dan kita baca juga Maulid Sibtuturah. Monggo dihadiri untuk umum, dan beliau-beliau rombongan dari Mangunjika hadir bersama kita. Insyaallah nanti yang dari Meluyu, Allah mudahkan itu bisa hadir ke sana. Allah persiapkan armada yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyampaikan kepada panjenengan sampai ke majelis yang ada di Masjid Rahmah, insyaallah. Kemudian mari kita tutup masjid kita ini dengan kita baca doa bersama-sama, dan kita niati juga untuk air yang ada di hadapan kita. Semoga dengan barokah doa dan juga barokah daripada suratul Fatihah dan Maulid Nabi yang kita baca tadi, semua daripada apa yang dihajatkan oleh panjenengan yang memiliki air di depan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sebelum menutup dengan doa, kami juga menghimbau kepada panjenengan untuk istiqamah mengamalkan Maulid, mengamalkan sholawat al-busra. Istiqamah mengamalkan sholawat al-busra. Kalau panjenengan ada hajat, para hadirin hajat yang mendesak, amalkan sholat ini. Ditambah kalau sakit, kalau misalnya Allah paling rezeki, tidak sakit ziarah para wali. Tidak usah yang jauh-jauh, di Nganjuk kalau ada para wali ziarah. Karena Ali bin Athaillah Sakandari, beliau juga mengatakan, barang siapa yang merasa dirinya banyak dosa, dirinya sumpah karena sebab masalah-masalah dunia dan banyak hajat yang belum terpenuhi, maka berziarahlah ke makam orang-orang yang soleh. Maka dengan berziarah ke makam wali itu, kita akan mendapatkan banyak anugerah daripada Allah. Allah berikan hati yang luluh dengan kita melihat mereka orang-orang soleh, tergerak kita untuk bisa beramal soleh seperti mereka. Dan juga pulang daripada ziarah, insya Allah semua hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salawat al-busra ini juga salawat yang ampuh luar biasa untuk hadirin. Nah, tadi perjalanan menuju ke Meluyu, alhamdulillah kami niat untuk baca salawat al-busra. Kami niat baca salawat al-busra di mobil dengan niatan, ya Allah, kirimkan pejuang ikhlas ahli surga
untuk mencukupi pembangunan gedung dakwah Majelis Asy-Syifa. Nah, kami lagi membangun gedung ini yang butuh biaya sampai 5M. Nah, duitnya tidak ada, duitnya apa katanya Allah. Kita tinggal minta sama Allah. Nah, kita baca tadi sholawat al-busra, kemudian saya telepon dengan salah satu pejuang. Kebetulan tidak diangkat karena mungkin beliau lagi sibuk, mungkin dapat 15 menit. Beliau telepon balik saya. Beliau di Jakarta. Beliau ada di Jakarta. Kemudian tanya kabar, kepingin ketemu, nanti juga kepingin berjumpa ketika ke Tulung Agung. Kemudian beliau bilang, "Habib, saya ingin bantu Asy-Syifa, pembangunan Asy-Syifa dengan dana 25 juta." Jadi jangan perjalanan tadi di sini dengan berkah sholat al-busra, langsung Allah cairkan 25 juta dan langsung langsung dijam itu juga. Nah, ini menunjukkan sholat al-busra ini bukan sholat main-main berarti. Makanya kenapa Nabi Muhammad, ini salawat langsung dari Nabi yang diperoleh oleh guru kami di dalam mimpi beliau di saat beliau tidur berjumpa dengan Nabi, dikasih salawat ini, bangun tidur hafal salawat ini, dan Nabi mengatakan dianjurkan dibaca waktu subuh. Kenapa dibaca waktu subuh? Karena supaya nanti di hari itu kita dapat kabar gembira. Karena salat al-busra ini artinya salawat kabar gembira. Jadi kalau kita mau kerja, kita baca salat al-busra ini, insya Allah pekerjaan kita akan Allah berikan kabar gembira nanti. Nah, jadi yang semangat untuk mengamalkan salawat al-busra. Nah, ini mungkin yang belum tahu bisa lihat yang megang HP, atau mungkin yang bawa ibu yang tidak punya HP bisa tanya ke teman-teman, atau mungkin dari panitia sini bisa menyediakan di print satu, kemudian di fotokopi, dibagi-bagikan, karena itu juga menjadi amal jariah buat kalau panjenengan. Cari di internet, tulis sholawat busra, tulis sholawat al-busra. Nah, dikarang oleh Habib Segaf, dikarang oleh Rasulullah, yang disampaikan kepada Habib Segaf dalam mimpinya. Habib Segaf ini guru kami, yang waktu itu mungkin ada teman-teman dari guru yang ikut peletakan batu pertama. Ya, beliau yang saya undang untuk bertausiah dan meletakkan batu pertama di gedung pembangunan yang saat ini sedang kami bangun. Jadi sholawat luar biasa berhadirin, monggo sakit diamalkan. Kita juga berharap semoga dengan sholawat al-busra yang insya Allah nanti akan kami tutup di akhir, kita tutup di akhir dengan sholawat al-busra sama-sama. Semoga dengan itu Allah juga kabulkan semua hati keluarga panjenengan yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardha man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ighfir dzunubana, ya Allah ampunilah dosa kami, wastur uyubana, dan tutup aib kami. Fakama satarta uyubana fid dunya fastur uyubana fil akhirah. Sebagaimana Engkau menutup aib kami di dunia ini, ya Allah, tutup aib kami nanti di akhirat. Tutup aib kami di padang mahsyar, ya Allah. Tutup aib kami di yaumul mizan, ya Allah. Tutup aib kami, ya Allah, di saat kami berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, sebagaimana Kau mudahkan kami untuk duduk di masjid-Mu yang penuh dengan keberkahan ini, ya Allah, mudahkan kami, ya Allah, untuk bisa bersanding dengan Sayyidina Muhammad. Sebagaimana Kau mudahkan kami, ya Allah, untuk beramal saleh di hari ini, ya Allah, maka permudah segala urusan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan ya Allah, kami hakikatnya saat ini sedang bertamu ke rumah-Mu, ya Allah. Maka ya Allah, hidangkan kepada kami hajat-hajat kami, ya Allah. Hidangkan kepada kami hajat-hajat kami, ya Allah. Hajatuna katsir, hajat kami banyak, ya Allah. Hajat yang itu kabulkan, ya Allah. Hajat yang saat ini ada dalam hati kami masing-masing, ya Allah. Hajat yang saat ini kami sebutkan dalam hati kami itu, ya Allah, kabulkan, ya Allah. Hajat yang itu kabulkan, ya Allah. Hajat guru-guru kami, hajat orang tua kami, istri kami, anak-anak kami, santri kami, dan semua orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, kabulkan hajat kami semuanya, ya Allah. Dan ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek kami, guru-guru kami, santri kami, anak-anak kami, istri kami, dan keluarga kami, ya Allah. Dan jangan biarkan kami pulang dari masjid ini, ya Allah, dalam keadaan dosa belum Kau ampuni, ya Allah. Jangan biarkan kami pulang dari masjid ini, ya Allah, dalam keadaan tangan kami kosong, ya Allah. Man tawajjahna wa babik maraja min dzaka khair. Kasihmu Halil Ali bin Muhammad al-Habsyi yang mengarang boleh dan kami baca di siang hari ini, ya Allah. Beliau mengatakan, siapa yang datang ke pintu rumah Allah, maka dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Maka ya Allah, jangan biarkan kami kembali daripada rumah-Mu ini, ya Allah, dalam keadaan tangan kami kosong. Kabulkan segala permintaan kami, ya Allah. Yang sakit di antara kami sembuhkan, yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang sempit rezekinya lapangkan, ya Allah. Yang sempit rezekinya lapangkan, ya Allah. Allahumma arzuqna arzaqan katsiratan la tu'adzibna alaih.
Berikan kepada kami semua yang hadir di tempat yang mulia ini ya Allah rizki yang banyak ya Allah, rizki yang halal, thayyib, berkah ya Allah. Dan jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dengan yang halal. Dan ya Allah kami mohon kepadamu, permudah segala urusan kami ya Allah, urusan dunia kami, urusan akhirat kami, dan urusan dakwah kami ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi anak-anak kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi pekerjaan kami ya Allah, dan berkahi semua orang yang hadir bersama kami di siang hari ini ya Rabb. Dan ya Allah kami mohon kepadamu, bukalah pintu taubat untuk kami ya Allah, sehingga kau jadikan taubat kami di hari inilah taubatan nasuha, taubat yang sungguhnya ya Rabb. Dan kami sadar ya Allah, sering kami terkadang bertobat kepadamu, tapi esok hari kami maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Maka jadikan kami semuanya ya Allah orang-orang yang ahli tobat dengan taubatan nasuha. Dan ya Allah di kanan kiri Masjid Fathur Rahman ini ya Allah, jika ada saudara-saudari kami ya Allah yang mereka sama dengan kami ya Allah, mereka ahli syahadat ya Allah, mereka ahli la ilaha illallah, mereka sama berakidah ahli sunnah wal jamaah seperti kami ya Allah, jika ada di antara mereka yang ternyata hingga hari ini mereka masih meninggalkan salat ya Allah, jadikan mereka semuanya ahli salat. Yang masih meninggalkan puasa ya Allah, jadikan mereka ahli puasa. Yang masih meninggalkan masjid ya Allah, jadikan mereka ahli masjid. Yang masih meninggalkan majelis ilmu ya Allah, jadikan mereka ahli hadir di majelis ilmu ya Allah. Dan ya Allah kami mohon kepadamu, panjangkan umur kami dengan ketaatan serta sehat walafiat. Dan kelak di saat kau hendak cabut nyawa kami ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati di saat bisa menghatikan mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca salawat al-Busra 3 kali dengan nada salawat tibil qulub. Bisa di sini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga segala